Selamat datang kembali di channel Indo Programmer. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk mendesain sebuah dokumen, halaman dokumen, ya. Kemudian kita akan belajar bagaimana caranya membuat sebuah mail merge. Nah, di video sebelumnya saya sudah ajarkan bagaimana caranya menginsert sebuah gambar, tabel, shape, dan lain-lain. Jadi hari ini kita akan coba langsung bagaimana caranya membuat sebuah browser seperti ini, ya. Jadi ada dua, nanti ini browser pertama kita buat, kemudian nanti kita akan buat yang namanya mail merge. Nah, di dokumen kita yang sudah tersedia, kita bisa lihat dari menu desain, ya. Kita bisa pilih watermark. Jadi watermark itu adalah bisa kita buat teks di background sebuah dokumen. Nah, itu watermark. Bisa kita custom teksnya, bisa kita buat sendiri, misalnya Indo Programmer. Nah, kemudian teksnya, jenis fontnya bisa diganti, ya, sesuai dengan keinginan. Size-nya juga auto. Jadi dibuat auto supaya menyesuaikan dari ukuran dokumennya. Nah, kemudian semi transparan. Nah, colornya bisa kita juga pilih. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita apply. Nah, jadi seperti ini dia, ya, Indo Programmer untuk watermark yang berjenis teks. Nah, bisa kita juga buat dengan feature watermark. Nah, contohnya saya ambil dari form a file, dari file saya. Nah, misalnya watermarknya adalah ini, ya. Saya klik OK. Nah, scale-nya auto, jadi ini akan menyesuaikan dari size atau ukuran dokumennya. Nah, seperti inilah dia untuk watermark yang berjenis gambar. Nah, kemudian ada lagi, nah ini kita hapus, bisa ya kita hapus, remove watermark. Nah, kemudian ada yang bagian pack color. Nah, bagian pack color ini untuk memberikan warna dari halaman dokumen, ya. Jadi kita punya satu halaman ini, warnanya warna biru, atau bisa kita pilih, ya, dari sini, ya. Kemudian bisa kita juga buat dari fill effect, ya. Jadi ada tekstur, ada pattern, ya, tergantung dari kebutuhan kita, ya. Seperti inilah dia. Nah, saya mau buat warna. Nah, kemudian ada page border. Nah, page border ini adalah untuk mengatur, memberikan border atau garis tepi dari dokumen, ya. Ini dia page border. Saya mau buat misalnya tipenya box. Nah, di sini sudah tersedia stylenya. Nah, ada yang bagian shadow seperti ini, jadi ada bayangannya, kemudian ada 3D, kemudian ada custom. Nah, misalnya saya buat custom, ya, customnya saya berikan dengan, nah, seperti ini, ya. Saya pilih width-nya, untuk ketebalannya saya kecilkan, misalnya 10 width-nya. Kemudian warna bisa kita atur, misalnya warna Oke. Nah, seperti ini. Saya klik OK, ya. Jadi seperti ini dia, ya. Nah, itu untuk page border di bagian desain. Kemudian di bagian layout nih, ada yang namanya margin. Margin ini adalah untuk mengatur jarak antara garis tepi dokumen dengan tulisan atau teksnya. Nah, jadi margin ada 4 bagian. Margin top, yaitu mengatur jarak teks ke atas. Kemudian margin left mengatur jarak ke kiri, margin right mengatur jarak ke kanan, dan yang namanya yang terakhir ini adalah margin bottom, itu mengatur jarak dari tepi bawah. Nah, seperti itu untuk margin. Jadi margin ini bisa kita lihat di sini ada beberapa jenis yang sudah disediakan, ada yang normal, ada yang narrow. Nah, kita bisa lihat bergeser, ya, marginnya. Kemudian ada moderate. Nah, kemudian ada wide ataupun mirror.
Nah, jadi margin ini sebenarnya bisa kita setting sendiri berdasarkan kebutuhan. Jadi kita bisa lihat dari sini. Nah, di bagian margin, page setup margin, kita bisa lihat di sini ada margin top. Nah, bisa kita setting misalnya 2 cm di atas atau misalnya 3 cm. Nah, ini batas bawah ya, batas bawah misalnya biar 2 cm. Nah, jadi margin itu bisa kita buat seperti itu ya. Kemudian kita klik oke. Nah, itu dia. Atau bisa kita pilih dari sini, misalnya kita pilih narrow aja. Nah, kemudian ada lagi yang namanya orientation, jadi arah dari kertasnya. Nah, ada dua bagian, yaitu portrait dan landscape. Nah, jadi secara default ketika kita membuka dokumen baru, jadi akan terbuat sebuah dokumen dengan orientasi portrait. Nah, kalau landscape, nah seperti inilah landscape, jadi dia ke samping ya, itu kalau landscape. Kalau portrait berdiri kertasnya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya size. Bagian size ini untuk mengatur ukuran dari dokumen kertas ya, atau ukuran dari lembar kerja kita. Nah, ada yang A4, kemudian letter, legal. Jadi ini bisa kita sesuaikan ya, kita sesuaikan berdasarkan kertas yang lembar dokumen yang akan kita gunakan. Nah, jadi saya mau gunakan yang ukuran letter, misalnya letter. Oke, saya klik oke. Nah, kemudian ada lagi kolom. Jadi kolom ini membagi lembar kerja kita menjadi beberapa kolom, bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini yang left, ada yang right. Nah, bisa kita lihat dari more column. Jadi number of column itu bisa kita atur sendiri ya, berdasarkan kebutuhan. Bisa sampai 8 kolom atau lebih. Nah, seperti itu. Jadi saya mau buat 2 kolom. Nah, kemudian ada spacing di sini. Jadi spacing ini mengatur jarak antara kolom pertama dengan kolom berikutnya. Jadi spasinya misalnya saya buat 0,8 cm. Kemudian saya klik oke. Nah, ini dia 0,8 cm. Jadi ini sudah ada 2 kolom yang tersedia di dalam satu lembar kerja saya. Nah, kita akan coba membuat sebuah brosur berdasarkan lembar kerja yang sudah kita ciptakan ini. Nah, misalnya ini yang kita mau buat sebuah brosur programming competition. Nah, jadi silakan kita ketik dulu ya, programming competition ya, saya blok. Kemudian seperti kemarin kita atur yang namanya teksnya ya, kita atur teksnya. Kemudian format warnanya kita atur sendiri ya, atau warna kuning juga boleh ya. Nah, kemudian outline-nya no outline atau putih, oke boleh. Kemudian shadow atau glow-nya bisa kita atur. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita bisa atur ukuran teksnya, misalnya 33. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita bisa lihat, tambahkan di situ shape ya, tambahkan shape. Oke, nggak kelihatan. Kita ganti warnanya, warna hijau misalnya, atau warna putih ya. Kemudian tebalnya kita atur, nah seperti ini. Kemudian kita copy paste. Nah, oke. Nah, ini dia ya. Nah, jadi kita berikan lagi di bawahnya teks, terus ya, misalnya tanggal pertandingannya yaitu 1 sampai 5 November 2020. Kemudian diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Komputer
ya, Medan, Sumatera Utara. Oke ya, jadi kita perbesar teksnya, kita pilih jenis tulisannya ya, kita ganti teksnya, warna teksnya supaya cerah, kita kasih warna putih. Nah, jadi seperti itu dia ya, kita perbesar lagi. Oke, nah kemudian kita sisipkan lagi gambar ya, kita sisipkan gambar yang saya sudah sediakan, gambarnya yang seperti ini, kemudian insert. Nah, jadi sudah ada, langsung terbuka picture format, pilih crop to shape. Nah, jadi kita akan potong menjadi bentuk shape yang sudah disediakan. Nah, misalnya ya, kita mau pilih yang ini. Nah, ini dia ya, jadi bentuknya menyesuaikan dengan shape yang sudah ada di Wordnya. Nah, kemudian di bawahnya kita buat kita lihat lagi contohnya tadi. Oke, batas pendaftaran misalnya mau sampai 30 Oktober. Oke. Nah, kemudian kita kasih lagi gambar di situ, misalnya gambar QR code, kita kecilkan ukurannya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian insert lagi shape ya, insert shape. Fillnya kita kasih warna nih. Nah, scan here. Oke, kita kecilkan, pertebal teksnya. Oke. Oke. Nah, ini dia ya. Nah, kemudian di atasnya di kolom kedua kita berikan gambar ya. Kita berikan gambar, kita enterkan saja. Pilih insert picture ya. Jadi misalnya ini, kemudian gambar ini adalah gambar bahasa pemrograman yang akan dipertandingkan misalnya. Nah, kita pilih yang seperti ini ya. Nah, oke. Lalu kita berikan teksnya lagi, kita ganti jenis tulisannya dulu. Oke. Kemudian ada misalnya ya, programming, kemudian ada web programming, kemudian ada mobile programming. Nah, jadi ada syaratnya atau ketentuannya, karena untuk mengikuti sebuah event pasti ada syaratnya. Syarat ya, misalnya yang pertama diikuti umum, kemudian tim terdiri dari 4 orang. Nah, kemudian
fasilitas yang diberikan, misalnya makan siang, kemudian ada sertifikat, kemudian ada trofi. Nah, itu dia ya. Kemudian kita kasih lagi hadiah. Jadi setiap event itu atau pertandingan harus ada hadiahnya ya. Kita buat seperti ini ya. Oke, kemudian insert sebuah shape lagi. Nah, misalnya ini kita insert shape ya, kita insertkan shape, kemudian kita berikan shape-nya gambar dari from a file. Nah, misalnya ada patron, nah seperti ini ya. Kemudian efek, berikan efek. Oke, nah jadi kita buat teksnya Rp 50 juta, ganti warna teksnya menjadi hitam misalnya, atau warna seperti ini, bebas ya, sesuai dengan keinginan. Nah, kita bisa ganti jenisnya, jenis tulisannya, warnanya, ukurannya ya, ukurannya, kemudian warnanya bisa kita ganti nih. Oke, perkecil sedikit, ininya diperlebar, ininya perkecil. Oke, nah kemudian kita buat di middle ya, di tengah, middle. Oke ya, jadi sudah ada, dapatkan total hadiah. Nah, di tengah ini juga kita buat di tengah. Oke, sorry. Oke, nah ini kita buat warna merah. Perbesar lagi. Oke, nah sudah ya. Nah, ini kita ganti teksnya ini dulu, kita ganti. Nah, ini dia, berarti kita perkecil lagi ukurannya. Oke, oke, sudah ya. Oke, jadi kita ganti lagi ukurannya untuk 3 tim pemenang ya. Oke, kita atur dulu spasinya. Oke, udah bisa. Oke, nah berarti di bawahnya kita buat lagi yang namanya kontak person. Nah, kontak personnya itu kita buat dengan sebuah icon ya. Kita ambil dari icon, kita cari bagian communication. Nah, communication, nah ini dia, insert. Oke ya, seperti ini. Kita geser, kita pindahkan dia ke kiri ya, perkecil. Nah, kemudian nama kontak personnya, kemudian nomornya.
Oke, nah seperti itu ya. Jadi ini juga kita bisa perkecil, inline with text. Udah, ini teksnya kita perkecil saja. Nah, seperti itu dia. Ya, jadi warnanya bisa kita ganti. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita buat di bawahnya. Nah, ini diselenggarakan oleh siapa? Nah, jadi bisa kita copy lagi nih, paste, pindahkan ke bawah. Oke, saya buat di bawahnya. Terus oke, ya, diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Komputer. Nah, universitas mana saja ya, bebas misalnya. Oke, nah kemudian disponsori oleh PT Was-Was. Oke, nah jadi secara umum sudah bisalah seperti ini kita kalau membuat sebuah brosur. Jadi bisa lagi tambahkan lagi gambar ataupun watermarknya ya. Jadi boleh silahkan. Bagi yang lebih pandai mendesain pasti lebih bagus ya. Kalau kita gunakan Word ini juga bisa ya, jadi nggak harus menggunakan aplikasi untuk editing yang lain ya, bisa juga kita gunakan dengan Word. Nah, itu untuk desain layout ya. Kemudian kita akan membuat yang namanya mail merge. Jadi mail merge ini bisa kita gunakan untuk mengirimkan mailing list ke banyak orang atau banyak penerima ya. Jadi kita buat satu dokumen baru, kita tekan Ctrl N ya. Jadi mail merge ini secara umum adalah alat yang berguna untuk memungkinkan Anda menghasilkan beberapa surat, label, amplop, tag nama dan lainnya. Jadi untuk menggunakan informasi yang disimpan dari dalam daftar atau database yang berisi tentang data dari si penerima. Nah, jadi kita bisa lihat ya dari menu mailing ya, dari menu mailing, kemudian kita pilih start mail merge. Nah, kemudian kita pilihlah step by step mail merge wizard ya. Nah, di sini karena akan saya berikan surat ya, jadi di sini ada beberapa jenis ya, ada letters, email, kemudian envelope, labels, dan directory. Jadi saya pilih letters ya. Envelopes ini amplop ya, email message kalau kita sudah terhubung dengan akun Outlook kita, Microsoft Outlook ya. Jadi ini ada labels, kemudian ada directory. Nah, saya pilih letter, kemudian pilih next starting document. Nah, jadi di sini di tahap kedua ya, di tahap kedua kita akan use current document ya, kemudian pilih select recipient. Nah, di sini di tahap ketiga sudah diminta kita untuk memilih penerima recipient. Jadi kalau sudah ada bisa kita gunakan browse, yaitu
beberapa dokumen yang terhubung, misalnya dari Excel kah atau dari database akses. Jadi kita akan buat dulu dengan yang baru atau type a new list. Nah, kita pilih create ya, kita pilih create. Kemudian di create kita bisa buat namanya, first name, namanya misalnya Arina. Kemudian last name Prima. Ya, Arina Prima. Kemudian company name misalnya Indonesia. Address line Jalan Serasi. Nah, contohnya itu. Jadi kita sudah buat satu orang penerima pesan atau satu resipien. Nah, kalau kita mau buat beberapa, pilih new entry. Ya, jadi kita bisa pilih misalnya Lala, Lila, Lili, Indonesia, Jalan Sekata. Kemudian new entry. Ya, kita pilih misalnya Rory. Kemudian last name-nya kita pilih Wijaya. Nah, kita buat company-nya Indonesia. Kemudian Jalan Sehati. Kemudian pilih lagi new entry, kita bikin 4 ya penerima. Misalnya kita buat Dona Kusuma ya, Indonesia. Kemudian Jalan Sepakat. Nah, ini dia. Kita klik OK ya. Jadi sudah ada 4 penerima. Kita simpan dengan kita buat satu file nama, yaitu data mail 1 ya, dengan tipe Microsoft Office Address List. Nah, ini biarkan saja seperti ini. Kemudian kita klik save. Nah, di sini bisa kita lihat di data source data mail 1 kita ada 4 penerima ya. Kita klik OK. Nah, jadi sudah ada 4 penerima. Nah, jadi setelah itu kita buat isi suratnya ya. Jadi misalnya saya mau buat di sini, saya kopikan aja isi teksnya ya. Nah, ini dia. Jadi saya mau mengirim surat ke beberapa pelanggan, misalnya beberapa pelanggan dari sebuah perusahaan bisnis ya. Jadi memperingati 20 tahun bisnis kami berjalan, maka kami akan memberikan hadiah kepada pelanggan setia kami, yaitu. Nah, nanti jadi kita sisipkan nama penerimanya di sini. Nah, kemudian sebagai tanda terima kasih atas percayaan Anda kepada bisnis kami akan mengirimkan hadiah ke alamat Anda. Nah, jadi kita sisipkan nanti alamat si penerima di sini. Nah, itu dia. Jadi kita bisa kirimkan beberapa surat dengan isi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dari si penulis surat. Nah, jadi di Mailbirds ini sudah ada ini tadi ya, beberapa penerima. Kita bisa lihat lagi di sini edit recipient list. Nah, ini dia 4 penerima. Nah, kemudian kita klik next, write your letter. Nah, jadi kita bisa sisipkan tadi. Nah, misalnya di bagian atas kita mau berikan alamat si penerima. Nah, misalnya ini kita pilih jenisnya, formatnya. Nah, formatnya adalah seperti ini ya. Jadi ini disingkat, ini dipanjangin kali ini. Kemudian saya klik OK. Nah, kemudian ada yang namanya greeting line. Nah, greeting line ini adalah salam kepada si penerima. Jadi kita pilih formatnya ya, bisa dear, bisa to. Nah, kemudian ini bisa sisipkan koma atau titik 2 ya. Kemudian saya klik OK. Nah,
Kemudian di sini ada nama, kita mau sisipkan nama ya, kita sisipkan nama. Jadi kita pilih, nah di sini kan nggak ada ya nama, last name first name nggak ada, jadi kita pilih more item. Nah pilih first name dulu, udah, lalu sudah ada first name, berikan, nah close dulu, kemudian berikan spasi untuk menyisipkan kembali si last name. Nah saya klik close. Nah jadi sudah ada first name dan last name. Nah kemudian kita mau sisipkan alamat lagi di sini, kita beri spasi ya, beri spasi, kita sisipkan company name, address line ya, sesuai dengan field kita yang sudah kita isi tadi, address. Nah kemudian close. Nah kemudian, nah ini dia ya, jadi sudah ada satu jenis surat ya yang sudah kita sisipkan, address block, greeting line, first name, last name, dan address. Nah kita akan lihat preview dari surat kita. Nah jadi ini dia, jadi sudah ada nah ini dia, di penerima pertama sudah ada ini, kemudian ini untuk greetingsnya, kemudian ini namanya, kemudian ini alamatnya. Nah kita klik next record. Nah ini dia untuk resipien kedua, ini ketiga, keempat. Jadi seperti itu dia. Jadi kalau misalnya kita mau menambahkan lagi resipiennya, kita pilih edit recipient list ya, edit recipient list. Nah kemudian kita klik nama data source kita, kemudian edit. Nah di sini bisa kita tambahkan lagi new entry ya, misalnya Monica, kemudian Wati ya, Indonesia, kemudian Jalan Abadi ya, kemudian saya klik OK. Do you want to update? Yes. Nah kemudian saya klik OK. Jadi penerimanya ada 5 ya, jadi ada 5. Nah ini untuk last, ini untuk first, ini last. Oke. Jadi kemudian kita pilih complete the merge. Nah jadi ini ada beberapa aksi ya, bisa kita print. Nah kita bisa print beberapa surat yang sudah tersedia ya, kita mau pilih all atau current record atau from record keberapa sampai ke record keberapa. Jadi kalau kita mau ngeprint berarti kita harus sudah tersedia printer dan driver yang sudah terinstall di dalam perangkat kita, baik laptop ataupun handphone ya, ataupun komputernya. Jadi itu dia untuk materi di kuliah online hari ini ya. Silahkan dipelajari kembali ya, ditonton kembali apabila ada yang ketinggalan. Kemudian jangan lupa subscribe, like, dan share semua video yang sudah kamu pelajari agar teman-teman kamu juga bisa belajar dengan baik. Oke, terima kasih.